Kalau misalkan teman-teman kurang bisa beradaptasi dengan AI, maka akan terkalahkan gitu. Nah, hadirnya praktikum mata kuliah ini adalah untuk menunjang sisi kreativitas teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terpelajar gitu. Jadi dengan adanya teknologi ini tidak membuat teman-teman stuck begitu aja, tidak berpikir, tapi mencoba untuk bisa beradaptasi, bisa mencoba untuk terus berkembang gitu. Nah, gitu. Salah satu pentingnya untuk memiliki sikap kreativitas. Maka jurusan itu membuat sebuah program akademik yang sifatnya wajib untuk diikuti oleh teman-teman semua dalam acara praktikum mata kuliah sastra Inggris ke Kota Tua Jakarta yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2023 nanti. Nah, untuk teknis dan penjelasan secara mendalam akan disampaikan oleh Bapak Andang. Langsung aja mungkin biar mengefisiensikan waktu juga, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bapak Ketua Panitia sekaligus moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam semoga bisa berangkat ke Mekah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman mahasiswa sastra Inggris semester 4 yang sangat saya banggakan, cintai dan sayangi. Terima kasih telah berkenan hadir di acara Zoom tentang praktikum mata kuliah sastra Inggris. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada para panitia. Sengaja saya letakkan posisinya setelah teman-teman, karena tanpa teman-teman, panitia juga nggak bisa berkutik. Kami juga nggak bisa berkutik ya. Oleh karena itu, terima kasih kedua adalah kepada para panitia. Terima kasih. Ada Kang Awal dan Kang Fahrul. Begitu juga Pak Sekjur yang juga merupakan bagian dari panitia. Terima kasih telah hadir. Tak lupa merasa terima kasih kami ucapkan kepada Zoom moderator, admin fakultas, yaitu Pak Muhardi yang telah menyediakan fasilitas Zoom ini, dan juga kepada reng-rengan pimpinan di lantai 1 TU, yaitu Ibu Hajah Ati selaku koordinator, Ibu Anita subkoordinator, dan Pak Ade juga subkoordinator yang telah meminjamkan tempat atau singgasananya kepada kami. Ini kami merasa di istana ini. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman. Mungkin waktunya tidak akan lama karena kita juga terbatas oleh waktu menjelang Jumatan. Pemilihan hari Jumat bukan kami pilih agar waktunya terpotong oleh Jumatan, bukan. Tapi karena hari Jumat jam ketiga itulah teman-teman kosong biasanya, tidak ada perkuliahan. Karena kami tidak menyediakan jadwal di hari Jumat jam ketiga. Baik, ini beberapa PIC yang bertanggung jawab, pelaksana dan koordinator. Penanggung jawabnya yaitu Pak Wadek 1, kemudian Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi. Pelaksana dalam hal ini panitia ada 3 orang, yaitu M. Awaludin,
Fahrul Al-Farihan dan Fiona Gita, semuanya pernah mengalami praktikum. Kemudian ada koordinatornya ada teman-teman Kosma di setiap kelasnya, Adan, Deswita, Fajar, Nazal, Sabrina, dan Zulfan. Nah, ini slide berikutnya yang perlu kami share dengan teman-teman. Praktikum mata kuliah, pra-pelaksanaan. Apa saja yang harus kita siapkan, kita lakukan sebelum keberangkatan. Pembagian kelompok sesuai SK yang telah ditandatangani Padekan. Jadi kami sudah ada SK-nya, nanti di-share oleh panitia kepada koordinator yaitu para Kosma, dan nanti Kosma yang akan share SK tersebut kepada teman-teman. Di dalam SK itu ada nama peserta praktikum, kemudian di sampingnya ada nama DPL, dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing praktikum ya di lapangan. Semua dosen SI termasuk Bu Nabila selaku dosen LB juga terlibat di situ. Kemudian setelah teman-teman menerima pembagian peserta dan DPL atau dosen pembimbing praktikum, mohon teman-teman membuat grup WhatsApp kelompok ya bersama DPL. Jadi diinisiasi oleh teman-teman, jangan oleh DPL terlebih dahulu, karena DPL tidak semua tahu nomor HP teman-teman, tapi teman-teman bisa mencari tahu nomor HP dosen pembimbing lapangan. Pak Ruh, sudah ada nomor HP nggak di itu ya? Belum. Nanti tambahkan ya. Oke. Nanti ada nomor HP para dosen di SK-nya akan dilampirkan juga. Jadi teman-teman tinggal menginvite atau mengundang dosen tersebut untuk masuk di grupnya praktikum teman-teman. Jadi caranya, prosedurnya sebaiknya begini. Misalnya ada 6 atau 7 orang, nah kalian dulu yang bergabung dalam satu grup itu, nah sisanya nanti ngundang dosen. Jangan sampai ngundang dosen, grupnya masih kosong, baru 1 orang. Nah itu nggak enak ya, nggak nyaman, nggak sopan juga. Sebaiknya teman-teman udah bergabung dulu dalam satu grup itu, baru undang dosennya, misalnya Pak Irman atau Bu Beis dan yang lainnya. Berikutnya, pembekalan materi praktikum MK ke mahasiswa oleh dosen pembimbing lapangan masing-masing. Untuk waktunya fleksibel sesuai kesepakatan kelompoknya. Jadi nanti para pembimbing teman-teman itu akan memberikan arahan via grup WhatsApp itu. Ya, bisa jadi arahannya melalui WhatsApp itu sendiri, chatting, atau bisa jadi Zoom, terserah kesepakatan antara teman-teman dan dosen pembimbing. Nah, ini perlu diketahui teman-teman, keberangkatan kita tanggal 22 Juni itu, teman-teman tidak usah memikirkan biaya bis atau biaya transportasi dan makan. Transportasi berupa bis dan makan 2 kali itu sudah ditanggung oleh fakultas. Ya, atau oleh kami ya, oleh fakultas melalui jurusan. Oleh jurusan melalui fakultas, kebalik ya. Jadi teman-teman, aduh jangan berpikir, tuh Kota Tua Jakarta harus nyiapin berapa nih untuk bis, untuk makan. Nggak usah mikir itu. Semua sudah ke-handle. Tinggal duduk siap-siap bawa makanan untuk sarapan pagi, karena kami tidak menyediakan sarapan pagi. Makan itu hanya 2 kali ya teman-teman, siang dan pas nyampe di Kota Tua kita makan, pas pulang juga kita makan. Kemungkinan makan di dalam bis. Kemudian lalu apa yang harus disiapkan? Nah, yang disiapkan oleh teman-teman itu hanya tiket dan biaya tour guide. Tiket masuk ke Museum Fathahillah atau ke Kota Tua itu 2.250. Nah, untuk tour guide-nya 3.750. Jadi total teman-teman patungan itu per orangnya Rp6.000.
6.000 sudah dapat bis, sudah dapat makan, sudah dapat tiket untuk masuk ke Kota Tua. Nah, biaya 6.000 ini adalah kesepakatan antara panitia dengan para kosma ya, yang beberapa hari lalu sudah kami kumpulkan untuk mendiskusikan terkait biaya ini. Jadi tour guide itu kita ada 6 tour guide, masing-masing kelas 1 tour guide. Nah, 1 tour guide-nya kami disarankan oleh pihak Kota Tua untuk memberikan uang terima kasih lah ya kepada mereka. Nah, uang tersebut kurang lebih 100.000 untuk 1 tour guide-nya. Syukur-syukur bisa lebih ya, karena daripada kurang lebih baik lebih. Kemudian uang yang 6.000 ini dikumpulkan ke kosma dan bendahara kelasnya masing-masing. Mau ke kosmanya mangga, langsung ke bendahara juga mangga. Nah, nanti sampai tanggal berapa? Sampai Selasa ya. Selasa 20 Juni 2023. Jadi H-2 ya, H-2. Apa recordingnya? Error. Jadi H-2 itu diharapkan sudah terkumpul di masing-masing koordinator kelas ya, yaitu kosma atau bendahara. Dan nanti dari bendahara atau kosma diserahkan ke panitia. Panitianya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ada 3 orang. Kak Awaludin, kemudian Kak Fahru, dan Kak Fiona. Teman-teman, jika ada pertanyaan, nanti aja di akhir ya, dicatat aja dulu. Barangkali di slide ini ada pertanyaan. Nanti akan dibantu jawab oleh panitia juga. Oke, baik. Berikutnya, pas pelaksanaan. Nah, kita kumpul jam 4 pagi di kampus 1 ya, bukan di kampus 2. Jam 4 pagi di kampus 1, terutama ini yang lokasinya agak jauh. Jadi kami siasati jam 4 pagi. Nah, berangkatnya habis sholat subuh, kurang lebih jam 4.30 ya. Adzan subuh jam berapa, teman-teman? 4.30 ya. Nah, setelah sholat subuh itulah maksimal berarti jam 5 ya kita berangkat. Bagi yang dekat di kosannya sih, setelah sholat subuh segera ke kampus 1 lebih baik. Kemudian, nah dari jam 4.30 itu kita berangkat menuju Kota Tua. Sarapan pagi bawa masing-masing, seperti saya tadi singgung di awal ya, bahwa teman-teman harus bawa makanan pagi masing-masing, mau roti, mau martabak, kalau ada, mau apapun silahkan, mau nasi goreng juga silahkan, ceplok telur dan sebagainya silahkan ya, bebas, nggak usah dibagi-bagi, kecuali saya boleh tanda. Kecuali yang saum ya, kebetulan hari Kamis kan ya. Kemudian Kosma memonitor kehadiran peserta praktikum. Nah, nanti akan ada daftar hadir. Daftar hadir, nah ini 2 poin berikutnya itu mengisi daftar hadir, itu akan dimonitor oleh Kosma. Jadi panitia akan menyerahkan daftar hadir ke Kosma. Nah, Kosma ini akan mendistribusikan kepada teman-teman untuk menandatangani kehadiran. Kehadiran ini penting karena nanti kaitannya dengan mata kuliah. Setelah itu duduk sesuai dengan denah bis, harusnya duduk dulu ya baru ngisi kehadiran. Denah bis di 1 kelas A. Nah, ini mau diperhatikan, nanti kami di bis itu ada ada informasi ya, bis 1 kelas A. Jadi nanti panitia bikin bis 1 kelas A, termasuk di di belakang bis itu ada player ya. Nah, di situ akan ada infonya. Bis 1 kelas A, bis 2 kelas B, dan seterusnya. Makan siang di Kota Tua. Jadi begitu tiba itu kurang lebih
nanti kita bahas ya, di bawah ada rundown-nya. Kita nyampe jam berapa. Kemudian pengambilan data dengan observasi di Kota Tua berdasarkan bentuk laporan. Nah, bentuk laporannya seperti apa? Nanti kita bahas juga di slide berikutnya. Minimal ini terinformasikan dulu bahwa kita ke sana itu bukan untuk main, tapi untuk praktik. Ada beberapa mata kuliah yang berbobot praktik, misalnya consecutive interpreting, kalau ada mata kuliah translation, atau mata kuliah writing, baik academic writing maupun creative writing. Itu beberapa mata kuliah yang berbobot praktik. Makanya bentuk kegiatannya akan disesuaikan dengan itu, dengan karakteristik mata kuliah. Termasuk poetic devices. Nah, itu juga salah satu mata kuliah berbobot praktik. Menjaga sikap dan perilaku yang baik. Jadi selama di sana, kalau ada tulisan misalnya, tolong jangan diinjak. Jangan tiba-tiba loncat lalu diinjak-injak. Atau jangan pipis sembarangan. Nah, jangan berarti. Masuk toilet bayar 2.000, bayar ya. Jangan nggak bayar. Kasihan untuk kebersihan. Pokoknya jaga sikap kita, perilaku kita. Karena sikap dan perilaku kita itu menunjukkan diri kita atau cerminan kita. Bahkan bisa disebut cerminan UIN. Jangan sampai kata orang Kota Tua, perilaku dan sikap anak-anak UIN kok gini ya, pipis aja gitu, di mana aja, rumput diinjak-injak, sampah dibuang sembarangan, jangan sampai seperti itu. Kita tunjukkan bahwa UIN, Universitas Islam, yang berakhlakul karimah, visi misinya juga seperti itu ya teman-teman, dengan jangan diindahkan oleh kita, tapi harus jangan dinafikan ya, tapi harus diindahkan oleh kita sebaik mungkin sikap dan perilaku menunjukkan akhlakul karimah yang baik. Oke, slide berikutnya teman-teman. Jika ada pertanyaan terkait ini, mohon ditulis aja dulu, nanti diutarakan. Pra pelaksanaan atau pra keberangkatan sudah kita bahas, lalu saat pelaksanaan kita ngapain aja di sana sudah kita bahas juga, tinggal setelah pelaksanaan. Nah, setelah pulang dari sana, kita ngapain? 1. Mahasiswa menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah berdasarkan bentuk kegiatan masing-masing ya. Jadi ada 3 nanti bentuk kegiatannya. Kalian tinggal pilih salah satu, bukan 3-tiganya. Kedua, dosen pembimbing praktikum memonitor progres mahasiswa dalam penyelesaian laporan praktikum mata kuliah. Jadi, selama proses pembuatan laporan ini itu akan dipantau oleh DPL. Nah, panitia di sini akan menagih teman-teman keseluruhan ya, dan panitia akan menyediakan Google Drive untuk pengumpulannya nanti. Kemudian dosen pembimbing praktikum membimbing proses pembuatan film dokumenter dan travel writing terhadap mahasiswa. Jika kalian pilih film dokumenter, nah itu juga akan diarahkan oleh dosen ya, sesuai kemampuannya ya, karena tidak semua dosen yang ikut itu ngerti tentang film. Justru teman-teman yang paham betul tentang film ya, minimal misalnya kata dosen itu, tolong kamera movementnya jangan ngegeber, bisa dianggap amatir, minimal seperti itulah ya, kurang lebih. Kemudian travel writing juga. Jadi sebenarnya film dokumenter dan travel writing itu 2 bentuk yang berbeda, tapi isinya bisa sama. Misalnya film dokumenter itu kalian mulai dari berangkat, jam berapa, nyiapin apa segala macam, itu kan didokumentasikan secara lisan dan visual. Tapi kalau travel writing didokumentasikan secara tertulis dan tidak visual, tapi ada foto yang memvisualisasikan tulisan kalian. Misalnya, mau berangkat nih jam 4.30 misalnya. Fotolah misalnya minimal jamnya. Jadi kayak foto speed gitulah ya. Peserta praktikum menyerahkan laporan karya praktikum mata kuliah sampai dengan 3 Juli. Panjang banget ya, 22. Kita berangkat 22, pulang Indahoy ikut UAS. Setelah UAS, 3 Juli baru laporan.
Kemudian dosen pembimbing memberi nilai terhadap laporan hasil praktikum mata kuliah. Nilai akan diserahkan ke panitia atau langsung ke prodi. Ya. Nanti ada rubrik penilaiannya. Rubrik penilaian berikut panduannya itu ada di buku pedoman praktikum. Nanti bisa di-share juga oleh panitia. Jadi yang akan di-share oleh panitia itu satu pembagian dosen dan peserta, yang kedua buku panduan. Berikutnya, dosen pembimbing praktikum menyerahkan laporan karya praktikum ke panitia atau prodi. Tadi sudah saya sebut. Jika ada pertanyaan terkait ini, ditulis dulu. Oke, ini timeline-nya. Persiapan dan rapat jurusan sudah dilakukan sejak 12 Mei. Jadi kami sudah membahas ini dengan dosen sastra Inggris, namun tidak semua dosen hadir saat itu. Oleh karena itu, kemungkinan kita akan ada pertemuan lagi antara dosen, mahasiswa, dan seluruh stakeholder ya. Prodi, panitia, dosen, mahasiswa. Untuk membahas beberapa hal yang sangat penting untuk disampaikan. Kemudian sosialisasi ke mahasiswa, yaitu hari ini, pelaksanaan praktikum 22, evaluasi dan penutupan tanggal 3 Juli. Nanti kita zoom lagi untuk penutupan dan evaluasi, sekaligus menginformasikan beberapa orang yang sudah atau belum melaporkan hasil praktikumnya. Nah, ini yang saya singgung tadi. Jadi ada 3 bentuk praktikum. Satu, film dokumenter, paper writing, dan yang ketiga itu bentuk lainnya yang disepakati dengan dosen dan mahasiswa. Kita bahas film dokumenter dulu ya. Teman-teman cari ide yang menarik. Kira-kira nih untuk film dokumenter ini gimana yang akan diangkat atau digali oleh teman-teman. Cari ide. Kemudian menggali informasi. Dan ini dikerjakan masing-masing oleh satu orang ya untuk film dokumenter ini. Atau 2 orang. Dikerjakan berkelompok, maaf. 1 orang sutradara, 1 orang penulis naskah, 1 orang kameramen, 1 orang editor, 1 atau 2 orang artis. Berapa orang jadinya? 6 orang. 5 sampai 6 orang ya. Siapa tahu artisnya 1 orang. Jadi dikerjakan kelompok film dokumenter ini. Fahrul, 1 dosen berapa peserta? Oke, 1 dosen itu ada yang 6, ada yang 7. Pembagiannya? Misalnya saya 7 orang atau 6 orang. Nah, maka yang 6 orang ini bisa melakukan film dokumenter. Tapi kalau yang 7 orang, bisa juga. Berarti artisnya 3 orang. Ya, membuat film dokumenter ini. Jadi kayak laporan atau gimana gitu ya. Jadi kegiatan seperti apapun didokumentasikan, divisualisasikan, atau membuat film. Kalau dokumenter itu kan dari mulai berangkat sampai pulang itu didokumentasikan. Atau misalnya teman-teman, itu nanti di bentuk lainnya aja. Mengecek hukum dan hak cipta jika ada gambar yang teman-teman download atau video yang teman-teman download untuk dimasukkan ketika ngedit. Nah, itu perhatikan ya, hukum dan hak ciptanya, apakah boleh di-download atau tidak. Kemudian membuat shortlist, memulai syuting, membuat storyboard video, mengedit video, dan sebagainya. Untuk paper writing, membuat blog khusus. Jadi teman-teman boleh bikin blog khusus. Bisa Blogspot, bisa WordPress, atau di Facebook masing-masing juga boleh, di media sosial masing-masing juga boleh. Untuk kalau di academic writing itu ada Bu Nabila, kalau tidak salah pernah share salah satu web untuk membuat blog khusus ya. Kemudian atau saya tidak ingin blog tapi ingin diketik misalnya, boleh, silakan. Yang diketik juga tidak masalah ya, panitia. Jadi tidak harus blog, diketik. Cuman berapa lembarnya, mulai dari berangkat sampai pulang
dalam 2 lembar kan nggak mungkin ya. Belum foto, ditempel-tempel, lalu dikasih gambaran foto itu sendiri, kemudian ya saya kira semakin tebal semakin baik, karena nanti tulisan teman-teman yang tidak melalui blog itu akan dikumpulkan oleh prodi, dibuat buku antologi. Antologi itu tulisan A, tulisan B, tulisan C dikumpulkan jadi satu. Nah, kami edit, kami kerjasamakan dengan penerbit untuk diterbitkan menjadi karya teman-teman yang didokumentasikan di prodi. Kemudian meningkatkan skill fotografi, tentu ya. Jadi motonya itu apa? Kalau kata orang fotografer mah jangan asal moto. Nah, Aqua ini kan saya pegang gini, di foto bisa jadi bagus, bisa jadi jelek, tergantung skill fotografernya. Nah, teman-teman tinggal cari angle, cari ya seperti apa lah, gimana, itu banyak tutorialnya di YouTube. Saya juga tahunya di YouTube. Menentukan tipe konten yang spesifik, menentukan tujuan atau objek dan manfaat record writing, membuat paragraf utama yang menarik, menanamkan nilai, ya silakan teman-teman baca, nanti konsultasikan dengan pembimbing ya. Nah, ini dikerjakan oleh individu dengan genre, ada yang baca genre, type of writing bebas, boleh bentuk journalism documentation, consumer orientation, blog, dan sebagainya. 3. Bentuk lainnya yang disepakati dosen dengan mahasiswa. Misal, ada misalnya teman-teman itu pembimbingnya Pak Yoga. Beliau kan dosen film banget gitu ya, ahli di bidang film. Misalnya kalian konsultasi nih dengan Pak Yoga, Pak, saya mau laporan film tapi bukan film dokumenter. Misalnya film lain tapi terkait dengan Kota Tua. Ya, apalah silahkan cari idenya. Tapi yang jelas bukan dokumenter Pak, tapi ini lebih kepada film seperti ada apa, ini perannya sebagai A, ini perannya sebagai B. Nah, itu terutama untuk kelompok yang 7 atau 8 orang ya. Saya kira bisa tuh dalam bentuk film lain. Misalnya kisah cinta mahasiswa SI menuju Kota Tua. Oh, kan seru tuh, bikin aja skenario. Mulai dari berangkat, gimana sih, direkam. Tidak harus kisah cinta sih, kisah yang lain juga, kisah tragis juga mangga ya. Nah, itu teman-teman salah satu contoh bentuk lainnya. Contoh lain, bentuk lain, saya izin stop share dulu untuk share file yang lain ya sebentar, untuk menunjukkan contoh bentuk lainnya. Sabar ya teman-teman. Oke, mana-mana. Bentar. Oh, ini. Nih, sudah terlihat teman-teman? Ya, saya kira sudah terlihat. Contoh laporan praktikum bentuk lain yang disepakati antara peserta praktikum dengan DPL, dengan dosen pembimbing lapangan. Gimana contohnya? Misal, pembimbingnya saya atau Budian. Untuk mata kuliah consecutive interpreting, kalian kan sudah tahu tuh UAS-nya seperti apa. Soal UAS silahkan download di Inaus, sudah kami share. Di UAS itu singkatnya aja, membuat video consecutive interpreting yang melibatkan orang asing. Jadi teman-teman nyari orang asing di Kota Tua. Tidak harus di Kota Tua sih, di mana aja. Tapi khusus untuk ini, di Kota Tua. Asik, kita foto nggak? Foto ya, untuk di-share ke pimpinan. Sorry teman-teman. Jadi ini khusus untuk mata kuliah consecutive interpreting. Salah satu mata kuliah yang berbobot praktik. Kalau misalnya teman-teman, ada dari teman-teman itu pembimbing praktikumnya itu saya atau Budian, maka bentuk ini bisa kita sepakati. Misal, di UAS itu kalian sudah menentukan nih, saya mau
nyari orang asing di kota tua. Maka mulai dari sekarang, cari 2 orang, supaya kalian bisa bertiga. Tentukan siapa kameramennya. Kameramen harus latihan dulu bagaimana cara menggerakkan kamera yang bagus, cara ngambil angle yang bagus, yang cantik jadi lebih cantik, yang ganteng jadi lebih ganteng, yang bule juga sama tambah bule. 1 interviewer, 1 interpreter. Jika misalnya bentuknya wawancara, yang 1 pura-pura nggak bisa bahasa Inggris, yang 1 interpreter harus bisa bahasa Inggris. Nah, itu direkam dari awal sampai akhir. Termasuk harus ada apa aja di dalam rekaman itu. Misalnya, ini bulenya nih di kota tua, yang minimal di awal itu ada informasi kota tua. Nah, baru informasi tentang bule, nama bule siapa, datang dari mana, peran kalian apa, dan bagaimana. Nah, itu direkam. Hasil video UAS ini bisa sekalian dijadikan laporan praktikum. Jadi 1 kali tembak, 2-3 pulau terlampaui. Masa ya? Ditembak terlampaui. 2-3 burung terbunuh. Oke, jadi 1 tugas, yaitu UAS video consecutive interpreting, bisa sekaligus dilaporkan sebagai praktikum jika UAS-nya dilakukan di kota tua. Itu kesepakatannya. Tapi teman-teman, kalian itu kan hanya untuk dosen saya dan Budian. Nah, untuk dosen lain, kalian nego aja. Misalnya, tapi jangan bilang, Pak, ini UAS-nya konsekutif dengan Pak Andang dan Budian. Boleh nggak saya laporkan praktikum? Ngomongnya misalnya ke Pak Otong. Pak Otong bisa aja nolak kan? Nah, makanya biar nggak nolak, bilangnya gini. Contoh aja, Pak, selama di kota tua, saya membuat film. Filmnya seperti ini. Latihan wawancara, Pak. Melatih speaking, melatih interpreting. Nah, laporkan ke Pak Otong. Misal, jika ada PA-nya Pak Otong, maka Pak Otong akan jempol 2 malah. Kalau ada 4, bisa 4. Saya yakin itu, insya Allah. Karena memang praktik yang ditunjukkan. Oke. Nah, teman-teman juga bisa berpikir logis lainnya. Silahkan jika ingin memilih bentuk ketiga ya, bentuk lainnya. Sebagai salah satu bentuk praktikumnya. Oke, izin tutup lagi yang ini. Jika ada pertanyaan terkait ini, silahkan nanti dicatat dulu. Oh ya, informasi tambahan teman-teman. Untuk UAS ini kan teman-teman nyari bule ya. Nah, saya dan Budian sudah sepakat jika teman-teman ingin nyari bule secara online di Ome TV misalnya, silahkan. Tapi ada kuota terbatas. Hanya untuk maksimal 4 kelompok saja. Jadi 12 orang ya. Satu kelompok kan 3 orang. Hanya untuk 4 kelompok saja tiap kelasnya. Itu kesepakatan dengan Budian. Oke, berikutnya saya izin share lagi yang tadi. Mana ya? Ya, ini ya. Kita lanjutkan. Rubrik penilaian ini teman-teman tidak lengkap. Yang lengkapnya nanti ada di buku panduan. Ini garis besar aja. Yang kalau maksud yang lengkap itu misalnya ini. Kejelasan pesan yang disampaikan melalui video yang dibuat. Misalnya nilainya 0 sampai 10. Kesesuaian antara judul video dengan cerita 0 sampai 5 misalnya. Kayak gitu ya. Sehingga jumlahnya nanti total 100. Nah, ini rundown. Tapi rundown ini teman-teman masih draft. Belum fix ya. Fixnya nanti kita akan bahas, kumpulkan antara dosen, mahasiswa. Kira-kira berangkat jam berapa pasnya. Tapi ini draft. Tapi nanti tetap draft ini akan dimunculkan ulang. Nah, ngapain aja dari jam ke jamnya, teman-teman bisa cek ya satu-satu, silahkan. Sampai kita pulang. Nah, ini misalnya pulang pada maghrib terlalu malam. Boleh nanti diusulkan ya. Tapi jangan sekarang diusulkannya, nanti aja ketika kita membahas dengan dosen bareng-bareng. Ya, jadi kalau ada pertanyaan jangan tentang rundown dulu, tapi tentang slide lainnya. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa disampaikan dari kami, dari saya selaku ketua jurusan. Jika
ada pertanyaan, saya kembalikan dulu kepada panitia. Ya, silakan moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya yang Sama-sama. jelas ya. Mungkin dari teman-teman apakah ada yang mau bertanya? Bila kalau misalnya ada hal-hal poin yang belum tersampaikan, atau misalkan kurang jelas, boleh. Oh, Kak, Ya, gimana? Silwa? aku izin bertanya, Kak, terkait terkait kelompok untuk video itu yang vlog itu per kelas boleh berapa kelompok, Kak? Ada batasan atau misalkan sekelas boleh semua video vlog gitu? Oke. Dikumpul dulu atau langsung satu-satu? Dikumpul aja, Pak. Kumpul. Ya. Boleh, teman-teman, kalau misalnya ada yang bertanya lagi, silahkan ya. Oh, kayaknya nggak ada. Langsung dijawab aja, Bapak. Oke. Ya, Hilwa ya. Terima kasih Hilwa atas pertanyaannya. Apakah satu kelas itu boleh membuat vlog? Boleh, silahkan. Jadi silahkan ya. Mau pilih bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, terserah teman-teman. Tinggal nanti informasikan kepada pembimbing praktikum. Pak, Bu, misalnya, kami memutuskan untuk melakukan praktikum dengan bentuk ke-1, yaitu bikin video dokumenter. Atau bentuk kedua, yaitu bikin vlog. Atau bentuk ketiga, bentuk lainnya. Bisa ya ada dari kelas. Coba misalnya ingin sekalian mengerjakan UAS interpreting. Boleh dirempuk oleh satu kelas dengan satu bentuk. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan jelas. Ya, seperti itu ya, Wak. Jadi kalau misalnya satu kelompok tersebut sepakatnya pengen film dokumenter, berarti tinggal ditentuin gitu tugasnya ngapain aja. Satu orang kan itu udah ada tugas yang harus dilaksanakan. Jadi tinggal dibagi-bagi aja. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Saya izin bertanya, Kak. Ya. Sebelumnya suara saya ada nggak, Kak? Deswita ya? Iya. Iya, silakan Deswita. Jadi saya ingin bertanya terkait pembagian kelompoknya itu yang berdasarkan dosen pembimbing DPL itu dibagiinnya kapan, Kak? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, langsung aja panitia yang jawab. Jadi untuk pembagian kelompoknya itu kita akan dibagikan sekarang, diumuminya sekarang gitu. Nah, hari ini ya? Ya, hari ini. Jadi untuk pembagian kelompoknya itu udah dibuat SK, surat keputusan yang ditandatangani oleh dekan. Jadi teman-teman tinggal dipilih nanti saya kebagian kelompok dengan siapa dosen pembimbing lapangannya untuk dibagikannya hari ini, Deswita. Baik, terima kasih, Kak. Saya izin bertanya lagi, satu lagi. Terkait tugas praktikum itu, kalau misalkan satu kelas itu ada yang beda-beda tugasnya, gimana ya, Kak? Misalnya ada yang pengen ngerjain travel writing, tapi ada juga yang pengen ngerjain vlog, itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung aja ya. Boleh, silahkan. Yang penting kalian dengan teman-teman kelompoknya jangan sampai ada paksaan, tapi harus ada kesadaran masing-masing. Misalnya kalian berenam nih, tapi ternyata yang 5 orang pinginnya vlog, tapi yang satu pinginnya blog atau bentuk lain, ya bebas ya, jangan dipaksa. Nah, yang 5 itulah yang membuat video. Tapi kemudian gimana nih 6 orang, 3 orangnya
tiga orangnya pengen bentuk yang berbeda, bukan film, berarti tiga orang itu yang bikin video dengan perannya masing-masing. Satu sebagai kameramen, satu membuat naskah, satunya sebagai artis. Jadi ada yang berperan ganda, ya editor juga, ya bikin naskah dan sebagainya. Ya, silakan aja pokoknya bahkan dua orang pun bisa kelihatannya bikin film dokumenter. Nah, maksud saya jika 5 atau 6 orang itu kan tidak terlalu menyita banyak kerjaan juga, teman-teman. Bisa 2 orang, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, silahkan. Ya, Deswita udah jawab belum? Udah Kak, makasih Pak Anda, Kan- makasih Kak. Sami-sami. Satu orang pun sebenarnya buat vlog tuh bisa. Bisa ya. Kita sering lihat kan yang di YouTube tinggal kayak gini kan posisinya kayak gitu. Nah, jadi bebas lah, silakan mau kelompok mangga, mau individu mangga. Itu teman-teman silakan ada yang mau bertanya lagi. Atau misalkan mau menyampaikan ide atau gagasan misalnya buat teman-teman yang lain, barangkali ada yang belum lunas. Oke, sambil nunggu pertanyaan ya, saya lupa tadi ada yang di slide berikutnya belum disampaikan. Di slide ini, nah ternyata ada 3 slide ya. Tadi terlalu semangat, maaf. Nah ini submission ya teman-teman, submission dan sanksi. Laporan film dokumenter, travel writing, dan bentuk lain dapat dikirimkan ke Google Drive. Nanti disediakan oleh panitia. Pengumpulan selambat-lambatnya tanggal 3 Juli. Film dokumenter yang terpilih itu akan dimasukkan ke channel YouTube-nya Prodi. Kemudian travel writing yang vlog itu akan nanti disertakan ke dalam website SI, namun saat ini masih maintenance, mohon maaf. Bagi travel writing yang berbentuk buku itu akan dikumpulkan menjadi buku antologi dan akan berupaya diedit kerjasama dengan penerbit agar bisa mendapatkan ISBN. Kemudian bentuk lainnya sama ya, bentuk lainnya kalau itu adalah video dan atau travel writing akan kami dokumentasikan baik ke YouTube atau medsos lainnya. Dan terutama di Google Drive, tentu karya-karya teman-teman ada di Google Drive kami sampai kapanpun ya. Kemudian sanksinya bagi yang tidak membuat laporan praktikum, panitia dan prodi akan menunda penerbitan nilai untuk beberapa mata kuliah yang berbobot praktik, misalnya consecutive interpreting, academic writing, dan creative writing sampai waktu yang tidak ditentukan. Jadi ternyata beres semester ini teman-teman nggak bikin laporan praktikum, berarti nilainya tetap nggak keluar. Sampai semester berapapun tetap nggak keluar kalau laporan praktikumnya nggak diserahkan. Itu ya teman-teman informasi tambahannya. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih banyak. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Maaf Kak, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk dress code sendiri apakah ditentukan? Nah, silakan panitia aja langsung ya dress code-nya. Kamis ya? Oh ya, untuk dress code ya. Jadi kita tuh udah ngobrol juga sama Kosma kemarin. Karena bertepatan dengan hari Kamis, katanya teman-teman Kosma tuh pengen merayakan gitu acaranya Kamis PDL. Tapi kalau misalkan teman-teman, Kak, kalau Kamis PDL sayang gitu, pengennya pakai jas almet soalnya nggak pernah dipakai, itu silakan. Sekarang kalau misalnya mau ditentuin juga nggak apa-apa sih. Kamis PDL atau Kalian aja langsung. Kesepakatannya sekarang aja. Mau PDL enggak atau mau jas almet? PDL. Wih, langsung semua. Gimana tuh?
Tapi teman-teman setuju nggak kalau misalkan pakai jas tuh lebih formal gitu? Tapi lebih haredan. Nggak apa-apa. Ya Atau kan, mau pakai PDL aja? Ya udah. Oke, kita Maaf Kak, usul. gimana? Mungkin, iya mungkin kalau saya tanya teman-teman di kelas ya, mereka banyak pilih jas karena mungkin kalau panas itu kan bisa dilepas, terus jas juga bisa dibawa, bisa disimpan. Tapi kalau PDL kayaknya itu lebih panas ya. Kalau PDL tuh terkesannya kayak anak mahasiswa banget. Wih, ini Iya. yang hadir 101. Ya sih. Tahankan ya, jangan ditambah. 101 I love me. Teman-teman, jadi Mending jas sih. jadi kita seperti jam. Mana suaranya? Sepakat nggak? Itu kelas C tuh tadi yang bilang. Kelas A gimana? Itu beda ya. Ya, silakan pertanyaan lain. Tentuin aja lah sekarang. Hmm? Tentuin aja. Nanti aja Google Drive aja, Google Form. Biar jumlahnya kelihatan. Oke, ada yang bertanya lagi? Oke, waktu Jumatan sebentar lagi saya ke bagian makmum. Oke, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang kurang jelas atau misalnya ada yang kurang poin-poin yang kurang disampaikan, teman-teman nanti silahkan tanya aja ke panitia, ke Kosma, atau ke DPL kalau misalkan udah dibagi. Nanti biar cepat ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Mungkin boleh Kak satu lagi pertanyaan. Oke. Kan seandainya kita bisa sepakat sama dosen pembimbing lapangan untuk ambil tugas yang consecutive interpreting yang 3 orang itu cari bule di Kota Tua. Nah, itu kan awalnya udah kita sepakatin, kita udah siap-siap. Tapi kalau misalnya kenyataannya di Kota Tua, ini kan misalnya hampir semua mahasiswa tuh pilih itu. Jadi kan kita rebutan. Nah, misalnya itu akhirnya kita nggak kesampaian, itu apakah bisa berubah? Kita bisa akhirnya ya udah kita ganti aja, Pak, bisa nggak gitu? Bisa berubah, silakan. Tapi nggak masuk ke UAS. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Silakan. Monggo. Misalnya. Gitu, Uca, jelas ya? Terima kasih Kak. Sama-sama. Jadi itu Senin sore kita Zoom lagi dengan dosen. Dengan semua. Jadi teman-teman, nanti Senin sore jam 4 kan? Udah kuliah atau udah selesai? Masa UAS kan ya? Masa libur UAS maksudnya. Teman-teman hari Senin masih ada kuliah? Untuk kelas F masih ada Bapak. Oh, oke. Ya sudah, karena ada yang masih kelas, kita jam 4 ya. Akan Zoom lagi, melibatkan seluruh dosen. Supaya ada kesepahaman bentuk praktikum. Walaupun sebetulnya dengan dosen sudah karena bentuk-bentuk ini juga masukan dari dosen-dosen. Biar lebih intim aja, nanti Senin jam 4 sore kita akan Zoom lagi. Ya, untuk termasuk membahas rundown, karena yang tadi masih draft. Silakan panitia, jika tidak ada kita tutup aja. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya.
Dan juga mungkin sekali lagi aku ingetin ya, kalau misalkan ada yang kurang paham nanti tinggal tanyain lagi gitu. Teman-teman mohon kerja samanya untuk nanti beberapa minggu ke depan. Jadi kalau misalnya acara praktikum ini sukses atau tidaknya itu tergantung kita semua gitu. Semua saling terlibat, semua saling berpengaruh. Kalau misalkan teman-teman serius, kalau misalnya teman-teman niat ingin mengikuti praktikum ini bakalan sukses. Tapi kalau misalkan teman-teman ya udahlah gitu, gimana nanti? Saya mah pengennya main aja ke Jakarta. Ya apa yang kita usahakan sia-sia gitu. Jadi jangan sampai membuat acara ini menjadi biasa saja. Justru kalau misalkan teman-teman menjalani kegiatan ini dengan hati, maka insya Allah akan berjalan dengan lancar dan teman-teman juga akan enak nanti. Mungkin kalau udah beres, saya cukup Boleh? dari Bapak. Ya. Dari Pandang untuk closing statement-nya silakan. Oke, teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir ya. Jangan kapok, nanti hari Senin semoga ditambah lagi kehadirannya oleh teman-teman lain yang belum sempat hadir hari ini. Kabar-kabari, walaupun saya tahu ini ternyata ada diisi 3 orang, mungkin satu kosan ya lagi ngumpul 4 orang. Oke, luar biasa, terima kasih. Rasa terima kasih juga kami ucapkan pada Bu Koordinator, Bu Sub yang sudah menyediakan singgasana ini. Luar biasa, nyaman sekali. Juga cepat banget ketimbang di lantai 3. Ya, terima kasih ya teman-teman. Tolong tanamkan diri, jangan gimana nanti, tapi nanti gimana. Sehingga teman-teman begitu menerima SK, sudah membagi kelompok kira-kira mau ngapain nih di sana. Kira-kira film dokumenter ini seperti apa, travel writing-nya seperti apa dan sebagainya. Silahkan dipikirkan dari sekarang, karena yang kita tanamkan adalah nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas closing statement-nya, dan teman-teman harus dipahami ya apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua Jurusan. Mungkin terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, juga ke Sivitas Akademika, Ketua Jurusan, Ibu Subkoordinator, Bu Koordinator juga, teman-teman panitia yang ada di samping saya, terima kasih banyak. Kalau misalkan ada salah-salah kata atau misalnya ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maaf.